Wah, apa iki? Hasil tarung darat. Wis. Tarung darat. Ben koyo konco-koncone, Mbah. Weh, Latihan dadi bakul. Sik. Alhamdulillah. weh, kok jos men iki. Nah, ini Pusakane sinten iki? Weh. ini kita dapat 7 bilah keris, 1 bilah tombak. Alhamdulillah. Mantap. Bekas dukun kampung. Wih, Ngeri kan? Keren, Sing jelas nih. bukan dukun bayi, apalagi dukun sunat. wis. Nanti Mantap, kita mantap. akan review di rumah pusaka-pusaka apa saja yang hari ini kita dapatkan. Satu-satu kita review supaya nanti sahabat-sahabat Beta Yuana dapat menikmati bareng-bareng pusakanya seperti apa. Siapa tahu ada yang suka, boleh langsung di kontak di nomor di bawah ini. Matur nuwun. Wah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillah di channel Beta Yuana kita dapat menyapa sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga sahabat-sahabatku semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan hidup yang penuh dengan keberkahan. Nah, alhamdulillah tadi siang kita berhasil mendapatkan banyak sekali pusaka dari masyarakat ya. Jadi yang biasanya kita diminta untuk merescue, istilahnya hibah rawat untuk kita rawat di sini. Nah, kebetulan tadi itu konsepnya itu kita memahari. Nah, kita memahari perang darat, perang darat dengan masyarakat yang akan menjual pusakanya. Nah, daripada pusakanya dijual kemana-mana keluar daerah, lebih baik kita mahari. Nah, untuk pusaka-pusaka ini tadi kita dapat 7 bilah keris dan 1 bilah tombak. Kita review satu-satu ya, tadi dapat apa saja. Karena ini pusakanya pusaka lokasian, jadi bentuknya masih apa adanya, belum dilakukan pembersihan maupun restorasi pada warangka maupun bilahnya. Jadi kondisinya masih benar-benar sudah lama sekali tidak terawat, dan kita tampilkan pada kesempatan ini. Yang pertama ini ada keris dengan warangka yang cukup bagus. Jadi warangkanya ini benar-benar masih pakem banget. Ini bergaya ladrang Surakarta atau ladrang Solo. Nah, ini pendoknya juga pakai pendok bunton Solo dengan tatahan yang sangat halus ya, bagus lah. Kelemahannya di sini yaitu tidak ada dedernya. Jadi tidak ada deder atau handle-nya, juga tidak ada mendak sebagai cincin dedernya. Nah, kemudian coba kita lihat bilahnya. Nah, ini bilahnya cukup menarik. Jadi walaupun sederhana, ini baunya seperti bau apa ya? Minyak-minyak kemenyan seperti itu. Jadi baunya itu masih bau-bau lokasian, benar. Ini masih belum dicuci, jadi semerbak sekali ya aromanya. Kembali lagi mohon maaf, ini bilahnya itu berdapur keris brojol. Jadi bentuknya ini ukurannya tidak begitu panjang. Jadi panjangnya kurang lebih sekitar 24 atau 25 cm panjangnya. Jadi masuk kategori keris patrem. Nah, biasanya untuk pusaka-pusaka patrem ini memang dikhususkan untuk pusaka-pusaka spiritual ya. Jadi keris brojol, pamornya itu gaji kelihatannya. Ini kelihatan ada gajinya ya. Atau mungkin kalau diwarangi secara bersih bisa juga muncul pamor seperti ngulit semongko. Nah, ini kebetulan kan masih kotor, belum dicuci. Yang menarik di sini yaitu ini. Nah, jadi walaupun keris ini terlihat keris lurus, tetapi sebenarnya looknya tuh look sinandi atau look yang tersembunyi. Nah, ini kelihatan ya. Nah, kalau kita amati lagi, bilah pusaka ini seperti pijetan. Artinya bilahnya itu dibuat dengan cara dipijit-pijit menggunakan jari atau jari empu pembuatnya. Subhanallah, ini luar biasa.
Kita cukup beruntung hari ini mendapatkan bilah pusaka ini. Walaupun pusakanya sederhana, hanya keris lurus, tetapi ternyata mengandung banyak makna dan filosofi. Yang pertama itu looknya tersembunyi, look Sinandi. Yang kedua, bilah pusaka ini terbuat dengan cara dipijit-pijit atau pijetan. Mungkin kalau di layar nggak begitu jelas terlihat, tetapi kalau menggunakan tangan itu bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan ini keris terbuat dari pijetan-pijetan jari dari empu pembuatnya. Luar biasa sekali hasil hunting kita hari ini. Salah satu keris lurus berdapur brojol, ukurannya patem, pijetan dan look Sinandi. Mantap. Kita lanjut ke keris yang kedua. Jadi keris yang kedua, nah ini, wah ini warangkanya sudah tragis sekali ya. Warangkanya sudah tragis sekali, sudah banyak yang patah. Jadi ini kemungkinan besar aslinya dulu warangkanya itu Ladrang Surakarta. Jadi kelihatan dari klancirnya ini ya. Cuma ini sudah patah, sudah hilang. Kemudian mendaknya juga sudah tidak ada, dedernya juga sudah tidak ada. Jadi murni warangkanya apa adanya seperti ini. Nah, kita lihat bilahnya seperti apa. Wes, mantap. Jadi walaupun warangkanya hancur seperti itu ya, ini kerisnya cukup unik. Kita hitung looknya ya. Looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sempono ya, sempono atau keris berdapur sempono. Ini masih ada sekar kacangnya ya, kelihatan. Untuk pamornya ini beras wutah ya. Jadi kemungkinan kalau ini dibersihkan akan muncul pamor beras wutah. Jadi bilahnya seperti ini ya. Looknya 9, ada sekar kacangnya, ada lambe gajahnya, ada pijetannya. Sempono ya. Mantap, luar biasa. Kita simpan ya. Ini keris kedua yang kita dapatkan hari ini. Masukkan dulu. Kemudian untuk pusaka yang ketiga, warangkanya seperti ini. Jadi ini ada yang lucunya di sini, yaitu warangkanya ini bergaya Gayaman Surakarta atau Gayaman Solo, tetapi untuk handle-nya atau dedernya bergaya deder Jogja. Jadi tidak nyambung ya. Tetapi yang menarik dedernya ini deder lawasan. Jadi deder lawasan itu ukirannya cukup tajam, rapi. Jadi bisa kita simpan sebagai investasi. Siapa tahu nanti kita dapat warangka bergaya Jogja, bisa kita sandangi dengan deder seperti ini. Minusnya itu tidak ada mendaknya hilang ya. Jadi bisa nanti kita carikan mendak yang lain. Warangkanya seperti ini. Ada beberapa keropos di bawah gandarnya, tetapi bisa kita akali dengan cara digunakan pendok. Jadi kita bisa carikan pendok jenis bunton untuk keris warangka Solo ini atau Surakarta, sehingga menutupi gandar yang rusak. Kita lihat bilah keris ketiga yang kita dapatkan hari ini. Copot ya, copot. Gak apa-apa, kelihatan nih paksinya masih aman. Nah, ini kita pasang lagi aja biar rapi. Ini kerisnya, ini salah satu salah satu keris terbaik yang hari ini kita terima atau dapatkan. Ini istimewanya seperti ini. Kerisnya itu ukurannya sedang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Di atasnya pattern, tetapi masih standar pusaka atau standar keris. Nah, looknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada pijetannya. Keris ini berdapur
Pendowo Lare atau Pandawa Lare. Menarik karena jenis-jenis pusaka seperti ini jarang sekali dapat kita temui di masyarakat atau di pasaran. Ini alhamdulillah banget, puji syukur banget hari ini kita mendapatkan bilah-bilah yang istimewa dengan modal mahar yang tidak seberapa. Lumayan gitu, kapan lagi kita bisa merescue sekaligus memahari pusaka dengan modal yang tidak begitu mahal, tetapi mendapatkan pusaka-pusaka yang istimewa dan jempolan. Wah, ini kalau sudah dibersihkan kemudian diwarangi dan sandangannya juga diperbaiki, artinya warangkanya diperbaiki, diganti yang lebih bagus, market value-nya itu akan luar biasa. Nilai jualnya lagi atau nilai investasinya lagi jika kita maharkan akan luar biasa. Menarik ini. Keris berdapur Pendowo Lare, pamornya belum kelihatan karena tertutup rapat kotornya bilah. Mungkin ini ya pamornya ya pendaringan kebak karena beberapa terlihat seperti putih-putih sekujur bilah pusaka. Nah, kita lanjut pusaka yang keempat. Baik, kita lanjut untuk pusaka yang keempat yang kita dapatkan hari ini. Nah, ini pusakanya sebenarnya ini cukup keren ya. Jadi untuk gaya warangkanya itu warangka ladrang Surakarta, tetapi kondisinya memang masih apa adanya ya, banyak kerusakan. Contohnya pendoknya sudah hilang, jadi perlu dicarikan lagi pendok. Sama ini dedernya, deder Jogja, jadi tidak nyambung ya, warangkanya Solo, dedernya Jogja. Tetapi ini deder lawasan juga, jadi bisa kita simpan untuk investasi. Nah, ini sedang adzan maghrib, kita tunggu dulu sampai adzannya selesai. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Matur nuwun. Oke, dilanjut ya. Setelah tadi kita dengarkan dulu adzan maghribnya, salat maghrib dulu, kemudian kita lanjut untuk review bilah pusaka keempat yang kita dapatkan hari ini. Kita lihat bilahnya. Wah, ini oke juga. Jadi asli pusaka lokasian. Nah, kita lihat looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Look 7. Ada kembang kacang, ada lambe gajah, pijetan, greneng, masuk dapur carubuk. Nah, termasuk keris yang jarang juga kita jumpai di masyarakat, ada keris berdapur carubuk look 7. Look 7 juga menggambarkan pusaka-pusaka yang dipercaya dapat memberikan pertolongan atau pitulungan. Nah, look 7 pitulungan, keris carubuk. Untuk pamornya ini kemungkinan besar waswutah ya, beras wutah kemungkinan besar, atau pendaringan kebak juga bisa, karena di sepanjang bilahnya ini full terlihat putih-putih pamor. Di bilah pusaka ini memang benar-benar masih alami, belum dicuci, belum dijamas, masih apa adanya kita dapatkan. Tetapi setelah dilakukan treatment nantinya akan muncul pamor-pamor yang indah. Keris berdapur carubuk look 7. Nah, keren ya. Kita simpan. Ini walaupun warangkanya seperti ini, ternyata dalamnya keris istimewa. Nah, seperti ini. Kemudian pusaka kelima yang kita dapatkan. Nah, seperti ini. Jadi warangkanya bergaya gayaman Solo. Yang tidak ada itu dedernya. Dedernya sudah hilang, mendaknya juga sudah hilang. Kita lihat bilahnya. Wis, ini juga mantap. Nih. Bilahnya ya. Masih gagah. Peksinya masih
oke ya, masih panjang. Keris lurus, ada sekar kacangnya, greneng, dan ada rondo nunutnya. Ini masuk ke dapur Tumenggung ya, keris berdapur Tumenggung. Jadi mohon maaf jika nanti ada kekeliruan, tolong teman-teman koreksi ya. Jadi keris berdapur Tumenggung. Yang menarik di sini pamornya. Jadi walaupun keris ini terlihat hitam legam, tetapi kalau kita lihat di sini, nih, ada garis lurus yang dominan seujung bilah. Jadi kemungkinan kalau ini kita warangi, kita cuci, kita bersihkan, akan muncul pamor sodo lanang atau sodo sakler. Keren ini. Pusaka kelima berdapur Tumenggung, kemungkinan atau estimasinya berpamor sodo lanang. Ini kelihatan ya, garis satu dominan ke atas. Mantap, ini kita simpan. Keris kelima yang kita peroleh hari ini. Kemudian untuk pusaka keenam yang kita dapatkan hari ini, kerisnya seperti ini. Cukup unik warangkanya ya. Jadi warangkanya itu sama seperti yang tadi. Kebanyakan yang hari ini kita terima, walaupun warangkanya bergaya Solo atau Surakarta, tetapi dedernya itu bergaya Jogja. Jadi lebih baik dipisah aja. Nanti kita carikan deder yang sesuai. Cuma deder-deder yang kita dapatkan hari ini itu deder-deder lamen atau lawasan. Jadi bisa kita simpan untuk investasi. Seandainya kita ada warangka Gayaman Jogja atau warangka Braga Jogja, bisa kita gunakan untuk nyandangi pusaka tersebut. Kita lihat bilahnya ya. Jadi warangkanya dulu seperti ini. Warangkanya khas pusaka dari dusun atau lokasian. Kita lihat bilahnya. Wes, oke juga. Bilahnya seperti ini. Nih. Pamornya ya. Pamornya dulu kita bahas di sini. Pamornya itu banyu milih. Pamornya itu banyu milih, jadi garis lurus seujung bilah, full dari bawah sampai ke ujung bilahnya. Nah, ini looknya juga cukup unik karena looknya itu tidak terlalu ngelook ya. Jadi looknya itu seperti malu-malu itu loh, tidak terlalu meliuk-liuk. Kita hitung jumlah looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Looknya 11, sekar kacang, lambe gajah, sogokan 2. Jadi kemungkinan besar ini keris berdapur sabuk inten. Nah, lumayan ya, di lokasian, di masyarakat kita masih dapat mendapatkan pusaka-pusaka yang seperti ini. Ini wajib kita lestarikan, juga bisa dijadikan sebagai sarana investasi yang baik. Kita simpan ya. Kita simpan dulu pusaka kelima. Kemudian satu lagi sebilah keris yang kita dapatkan, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Tadi yang ke-6 ya. Tadi yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7 itu bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada warangkanya, hanya wilahnya saja. Gak apa-apa, karena nanti bisa dibikinkan warangka yang baru. Keris ini berdapur brojol karena cuma ada pijatannya 1. Kemudian dilihat dari ukurannya yang tidak terlalu panjang, jadi hanya sekitar 25-27 cm. Ini masih masuk ukuran keris normal ya. Masih masuk ukuran keris normal. Kerisnya condong lelehnya cukup ekstrim ya. Jadi biasanya kalau lurus kan lurus saja, tapi ini ada kemiringan yang cukup ekstrim. Jadi salah satu pusaka yang juga cukup oke ya untuk dapat kita rawat, kita simpan, terutama bagi para calon atau kolektor-kolektor baru yang mau mencoba dunia atau hobi tosan aji, dapat memulai dahulu dari bilah-bilah pusaka seperti ini. Nah, ini keris berdapur brojol. Kita simpan. Sudah 7 keris yang kita review hari ini.
hasil hunting langsung ke lokasian. Nah, yang terakhir ini kita dapat sebilah tombak, satu buah tombak. Bentuknya seperti ini. Tombaknya sangat gagah sekali, sangat kokoh. Peksinya masih aman, panjangnya sekitar 15-an cm. Bilahnya juga cukup panjang. Bilahnya panjangnya lebih dari 22 atau 24 cm. Yang menarik di sini tuh metuknya. Ini namanya metuk. Lah, metuknya ini metuk iras. Dan biasanya atau istilahnya beberapa literasi yang kita baca dan pelajari, pusaka-pusaka yang gonjo maupun metuknya iras itu dipercaya memiliki tuah spiritual yang luar biasa. Jadi lebih ke arah spiritual dan supranatural. Pusaka-pusaka ageman atau piandel. Jadi bukan barang koleksi atau tombak prajurit, ini murni pusaka ageman seperti itu. Tombaknya ini biring ya, biring lanang. Tombak berdapur biring lanang. Pamornya juga belum terlihat karena masih tertutup noda kotor ini. Zaman dulu biasanya pusaka itu dilapisi dengan kemenyan atau bekas bakaran kemenyan. Memang tujuannya bagus, yaitu melindungi bilah supaya tidak mudah berkarat. Nah, nanti bisa dibersihkan dengan cara dicuci dengan air kelapa atau air jeruk, kemudian diwarangi sehingga nanti akan muncul pamor atau istilahnya apa ya, motif pamor yang ada di bilah pusaka ini. Oke ya, kita simpan. Nah, sahabat Beta Puspa Yuwana, demikian review 8 pusaka yang kita dapatkan di hari ini. Barangkali sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, ada yang berkenan untuk merawat pusaka dengan cara memahari, kami persilahkan. Nah, sebagai bentuk wujud edukasi juga sekaligus supaya semua sahabat-sahabat juga dapat meneruskan untuk menjaga dan merawat benda-benda peninggalan leluhur serta benda-benda peninggalan budaya. Mari terus kita lestarikan Tosan Aji dengan cara merawat dan memberikan perhatian dalam bentuk perawatan yang baik sehingga Tosan Aji akan tetap lestari dan terjaga. Sekian saya akhiri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.